Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan dari 1 Korintus 3, firman Tuhan dengan tema sehat jasmani dan rohani, ya. Nah, tentu saja kita di sini pengen hidupnya sehat, amin. Gak mau kita hidup sakit-sakitan, ya, pengen hidup yang sehat, ya, baik itu jasmani tubuh kita maupun kerohanian kita. Nah, kita belajar firman Tuhan, ada satu jemaat yang kerohaniannya tidak sehat, ya, umat Tuhan yang kerohaniannya sedang kacau balau, ya. Di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-23, ya, firman Tuhan ini luar biasa. Saya perenungan firman Tuhan ini, saya banyak belajar, saya juga ditegur, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dididik supaya hidup kita sebagai bangunan bait Allah itu di dalam Tuhan harus benar, ya, sehat, ya, seperti itu. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, saya yang genap dan Bapak Ibu rekan-rekan semua yang ganjil. Ya, saya akan bacakan dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Segala pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan hati dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan berbicara. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang memisahkan bait Allah, maka Allah akan memisahkan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu tidak akan. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Iya, ini luar biasa, ya. Jadi jemaat Korintus ini punya pergumulan, punya permasalahan. Jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, dan dia menulis suratnya kepada jemaat Korintus, di mana di dalam jemaat ini ada perselisihan. Ada kehidupan rohani yang sedang sakit, ya, punya masalah di dalam kehidupan jemaat. Ya, yaitu ada perselisihan, terus ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yaitu berkaitan tentang percabulan, dan juga ada kesombongan-kesombongan rohani di dalam kehidupan berjemaat, dan mereka mengotak-ngotakin satu akan lain. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas. Rasul Paulus mengatakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 9, selanjutnya 10 yang kita baca, di atas itu ada perselisihan. Mereka merasa aku dari golongan A, B, C, seperti itu, ya. Tetapi dia mengatakan, kami, Apolos, saya maupun Kefas, kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan yang sangat menarik saya di sini, ya, ini teguran sebenarnya. Saya baca di sini sebenarnya surat ini benar-benar dalam dan menyengat untuk jemaat Tuhan, ya. Di situ juga sudah ada keangkuhan dan segala macam yang dilakukan oleh jemaat Korintus ini.
Rasul Paulus mengingatkan mereka kembali siapa sesungguhnya mereka. Dikatakan demikian ayat 16 dan 17. Ini firman Tuhan yang sangat dikenal dan disukai. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Nah, di sini dulu. Ingatkan mereka, kamu itu bait Allah. Ya, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah bait Allah. Nah, bangunan Allah. Ya. Terus kita memikirkan kembali apa hubungannya sehat jasmani dan rohani. Ya, tentu saja kita kalau sadar bahwa bangunan ya secara fisik ketika Tuhan sebelumnya Tuhan mempercayakan Salomo ya, sebenarnya dari Musa. Tuhan meminta Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjiannya, tetapi Firaun tidak menghendaki supaya umat Tuhan ini bisa beribadah kepada Allah. Nah, dari sana sebenarnya Tuhan ingin umat Tuhan itu beribadah kepada Tuhan. Dan di masa Salomo Tuhan berkenan untuk Salomo membangun bait suci, di mana bait suci adalah tempat umat Tuhan beribadah kepada Allah. Dan bagaimana Tuhan ya menuntun Salomo di dalam pembangunan bait suci ini. Dan di dalam pembangunan bait suci ada aturan-aturan yang digunakan. Tentu saja ada maintenance juga di sana ya, secara fisik. Waktu zaman perjanjian lama. Nah, ya setelah itu sejarah bagaimana bait suci ini dihancurkan, tetapi ingat baik-baik bahwa bait suci itu dipandang yang tertinggi dan terkudus. Karena tempat di mana umat Tuhan, imam-imam membawa korban persembahan, korban penghapus dosa di dalam bait suci Allah, ya di pelataran bait suci Allah, di tempat ruang Maha Kudus untuk memohon belas kasih Tuhan kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan beroleh anugerah, beroleh kemurahan Tuhan, beroleh berkat, beroleh kemurahan, beroleh pimpinan, beroleh pertolongan dari Allah. Nah, bait suci yang di dalam perjanjian lama yaitu bentuk bangunan, tetapi di dalam perjanjian baru dinyatakan bait suci itu adalah kamu, yaitu tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Nah, tentu saja dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Kenapa? Karena roh Allah diam di dalam kamu. Tempat tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya roh Allah. Karena itu dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi rumah Tuhan, tempat di mana Allah berdiam itu seharusnya kudus. Tetapi umat Tuhan di sini hidupnya ya tidak kudus. Satu sama lain, perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Di sini kita juga belajar bahwa sebagai bait suci Tuhan, ya tentu saja kita harus merawat dan menjaganya. Tubuh kita sebagai bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus Tuhan, harus dijaga dengan cara apa? Ya, tubuh, roh, dan jiwa adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi jasmani kita ini adalah milik Tuhan. Ya, tubuh, roh, dan jiwa. Oleh karena itu, ya dikatakan ada orang yang bilang kalau kita merokok itu tidak apa-apa, tidak merusak. Ya, padahal tubuh kita ini harus diisi yang sehat. Ya, tubuh kita harus diisi dengan asupan makanan yang bergizi. Salah satu kita untuk menjaga kesehatan tubuh di mana bait suci Tuhan ya sebagai tempat berdiamnya roh Allah. Jadi bait suci Tuhan yaitu tubuh kita ini harus kita rawat, harus kita pertanggungjawabkan. Ingat baik-baik bahwa kita telah ditebus oleh Allah. Kita tidak bisa sembarang lagi menggunakan tubuh kita. Rasul Paulus mengatakan jangan lagi ada percabulan di antara kamu. Artinya di sana umat Tuhan menggunakan tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menajiskan bait suci Allah yaitu tubuhnya, melakukan perselingkuhan. Orang yang sudah punya istri menikah lagi, ya, atau ya di kita sekarang anak-anak muda ya bergaul dengan yang tidak benar, menggunakan tubuhnya, organ tubuh mungkin dia tidak melakukan hubungan secara intim dengan pasangan atau sekarang sesama jenis, mungkin tidak melakukan itu, tetapi dengan cara apa? Menggunakan organ tubuh yang Tuhan berikan sebagai tempat di mana Tuhan berdiam. Kita sekarang terjebak dengan internet,
video porno. Ya, ini sangat merusak. Ya, kemarin ketika kita rapat ada pertemuan di sini, itu sangat bagus mengingatkan kita bahwa kita ini bait suci Tuhan. Ya, ketika kita sudah terjebak dengan video porno dan kecanduan games dan segala macam, itu sangat-sangat merusak. Ini masih bagian luar, ya. Ini bisa mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwa, apalagi berkaitan dengan roh. Sudah tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa kita beribadah, bisa lakukan ini itu, semua itu ada di luar. Tetapi kalau di dalam tidak beres kehidupan kita dengan Allah, hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita adalah bait Allah, harusnya bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita salah menggunakan organ tubuh ini dengan cara yang tidak kudus, tidak benar, baik itu mata kita, pendengaran kita, mulut kita bergosip, punya gosip sana gosip sini, kondisi toksik, waduh, mengerikan. Ya, organ tubuh digunakan dengan salah. Ya. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa kita perlu sehat jasmani. Ya, kondisi tubuh kita harus sehat. Ya, tentu saja kesehatan yang pertama apa yang harus kita lakukan? Istirahat yang cukup. Ya kan? Makanan yang sehat, tidak boleh berlebih. Ya, nggak bisa makanan siap saji terus gitu ya. Atau kita tidak lagi mengkonsumsi atau makanannya yang berminyak-minyak. Ya, saya sudah semakin tua, saya udah tahu saya tidak boleh makan telur berlebihan. Saya muncul bisul-bisul badannya. Ya, jadi saya juga harus bijaksana. Saya suka telur, pengennya makan telur aja. Nggak boleh. Segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Ya, kalau kita di Kalimantan kemarin musim buah-buahan, musim mangga, musim langsat, musim apa lagi? Durian, musim buah-buahan. Nah, kadang-kadang lupa ketika musim-musim itu banyak anak yang kesakitan. Karena apa? Orang tuanya bawa buah-buah ini, anak-anak makan di asrama sedikit. Dan menyebabkan anak-anak ini akhirnya ada yang sakit perut lah, ada yang mah lah. Dia belum makan, dapat oleh-oleh mamanya, makan sebanyak-banyaknya. Dia sudah tidak ikut aturan. Padahal kita teratur di sana. Harus makan nasi yang cukup. Makan nasi baru makan ini, makan ini. Semuanya, segala sesuatu diatur. Tidak boleh mitsin berlebihan. Ya, tidak boleh penyedap rasa, berbagai rasa di rujak. Kita diatur di sana. Rujak nggak boleh langsung kamu kasih Royco. Kalau dikasih Royco langsung rusaklah tubuhmu. Ya, wali asrama susah, repot ngurus sana, bawa ke rumah sakit, bawa ke puskesmas. Kita sudah kacau lah kehidupannya, dia nggak ikut belajar. Ya, kita di sini tentu saja kita juga harus memperhatikan, nggak bisa kita jajan melulu ya. Makan apa yang kita suka. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh tubuh, karena tubuh kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Kita harus bertanggung jawab dengan makanan yang bergizi, yang sehat, yang memberikan asupan untuk metabolisme tubuh kita, supaya tubuh kita ini segar, tubuh kita ini bisa bergerak dengan baik, berfungsi dengan baik, dan mempengaruhi otak, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi aktivitas semangat kehidupan. Selanjutnya yang kedua, apalagi yang harus kita perhatikan untuk jasmani, ini masih jasmani. Ya, tentu saja jasmani kita membutuhkan selain makanan sehat, istirahat yang cukup. Nah, kalau kita begadang nonton sampai pagi, ya nonton itu juga bisa merusak banyak hal. Otak kita rusak, mata kita rusak, apalagi waktu tubuh kita sudah capek kerja siang hari, harusnya istirahat, kita gunakan nonton. Terus apa yang ditonton juga bisa mempengaruhi otak. Yang ditonton yang nggak benar, otak kita juga rusak, hati kita juga rusak. Semuanya jadi rusak, semuanya jadi sakit. Ini masih bagian jasmani. Ya, mungkin kita masih bisa bangun, tapi tidak efektif dalam bekerja. Otak kita tidak mampu untuk memikirkan banyak hal, dan kita tidak akan fokus kepada panggilan kehidupan, terhadap pertanggungjawaban dalam misalnya kalau orang yang bekerja kepada perusahaan, orang yang pelayanan kepada orang yang mempercayakan pelayanan ini, kepada lembaga yang kita tidak akan bisa fokus, tidak akan melakukan yang terbaik. Karena apa? Kita kurang istirahat. Muka kita bangun kalau kurang istirahat itu sepet, seperti pepaya busuk, nggak ada sukacita. Kalau orang
cukup istirahatnya, bangun, dia akan siapkan sarapan pagi dengan sehat, dia akan siapkan makanan yang sehat, dia akan mandi, dia akan bersihkan diri. Ya, kebersihan juga di situ. Kalau orang kurang tidur, pasti dia akan nggak bakalan mandi, langsung cepat-cepat ganti baju, turun ke bawah misalnya. Ya, anak-anak asrama saya temukan banyak. Dia nambah lagi tidurnya, ketahuan sama saya. Jadi mukanya masih belum segar, mukanya sepet-sepet. Jadi saya datang sepet ya gitu. Ya, ini waktu di asrama saya ingat. Jadi nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Nah, kita di tempat pekerjaan juga demikian. Kalau kita kurang tidur, kita nggak ada semangat. Di sapa ya. Saya masih ingat budaya kita yang ada di Kalimantan, sapa. Setiap hari mengucap selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, ini didikan yang sangat bagus. Karena apa? Karena dididik istirahat yang cukup, paginya bisa menyapa orang dengan senyum, dengan sukacita. Ini basic yang sangat luar biasa sekolah Kristen Makedonia. Dan ini akan mempengaruhi untuk kita saat ini ya, sehat jasmani. Dan di sana sehat jasmani, makanya para tamu datang ke sekolah kita itu sangat bersukacita, pulang cerita. Karena nggak ada di tempat di sekolah lain pengaruh dari kesehatan jasmani ini muncul, karena kita juga aktivitas olahraga juga di sana, istirahat yang cukup semua diatur. Ya, ini bagi saya ini sangat luar biasa dan seharusnya mempengaruhi untuk kita sekarang di dunia kerja, karena kita udah terbentuk bertahun-tahun ini terbentuk untuk kita, sehingga ketika kita bekerja dan masih di ladang yang sama, ini seharusnya begitu kuat. Ya, kita semakin kokoh, semakin terbentuk dan bisa mempengaruhi yang lain. Ya, jadi ketika saya secara pribadi saya bangga juga SKM ya. Kenapa? Karena memang di sana tempat digodok. Ya, di sana begitu didikannya, kurikulum dari bangun tidur sampai tidur malam semua diatur. Jadi anak-anak itu walaupun begitu banyaknya murid, mereka tetap hidup dalam kesehatan yang baik. Ya, ini contoh dan kita semua merasakan dan kita semua bagian dari SKM yang pernah di sana. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dewasa ini, betapa pentingnya kita menjaga istirahat yang cukup, karena anak-anak zaman sekarang di sana karena kita tidak ada gadget. Sekarang kita di dunia kerja megang ini. Tidur taruh di samping. Ya, si Clarissa dan Jojo sekarang benar-benar saya langsung cut. Tiba-tiba otaknya langsung kecanduan, langsung ke HP. Udih, ini rusak, saya bilang. Kami berdua bapaknya benar-benar ini harus segera. Kenapa? Karena sepertinya tanpa HP dia sudah langsung gelisah, pulang sekolah langsung sibuk HP. Ini sudah rusak nih, ada organ tubuh yang rusak di bagian sarafnya udah rusak, udah kecanduan. Ini bahaya. Nah, saya nggak tahu dengan kita. Bangun tidur apa yang kita cari? Apakah kitab suci? Apakah melipat tangan berterima kasih kepada Tuhan? Ini masih kesehatan jasmani. Ini akan berkaitan dengan kesehatan rohani, ya. Nah, dengan istirahat yang cukup tentu saja kita bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bisa efektif dalam bekerja. Ya, makanan yang bergizi menyebabkan kita bisa kuat, bisa bertahan dan kita bisa, ya, orang yang sehat ya, katanya kalau makan yang sehat itu bisa panjang umur. Iya ya Bu. Nah, ada juga dibilang, ada juga yang belum tentu juga, ada yang merokok juga bisa umurnya panjang. Tetapi secara penelitian, orang yang menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan sehat, istirahat yang cukup dan satu olahraga. Ini olahraga penting. Ya, saya ingat SKM olahraga kita tiap hari. Ya, saya itu dari subuh sudah bangun, sudah jalan ke asrama. Ya, sudah olahraga pagi-pagi, doa dengan anak-anak. Setelah itu olahraga lagi di PAUD TK. Ya, setelah itu langsung lagi sore langsung lagi dengan anak asrama, kegiatan lagi penuh. Ya, malam menemani mereka makan. Mereka tidur, kita orang yang sudah tidur, kami awali asrama belum tidur. Wah, di situ indah banget. Jadi fisik ini gerak terus. Makanya saya di sana lumayan langsing, ya. Agak lumayan saya langsingnya. Kenapa? Karena sehat, aktivitas fisik. Dan ketika kita olahraga, melihat alam semesta yang begitu indah, berjalan-jalan ya, lihat alam tubuh ini lari, dan di situ tubuh jadi segar dan pikiran juga jadi segar.
Ya kita lihat alam semesta, wah kita memuji Tuhan. Melalui olahraga kita bisa memuliakan Tuhan, terima kasih luar biasa. Kaki masih bisa melangkah dan berbagai hal bisa kita lakukan. Dan di situ ada pujian kepada Allah. Jasmani sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, terus apakah sakit kita tidak memuliakan Tuhan? Itu bergantung dari kerohaniannya. Sehatkah rohaninya? Ya. Kalau orang yang tidak sehat rohani ketika jasmaninya sakit, pasti dia tidak akan memuliakan Tuhan. Pasti akan berkeluh kesah, menangis, menjerit dan bersungut-sungut. Ya, jadi jasmani dan rohani ini saling berkaitan. Nah, kembali kepada firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. Tubuh kita ini milik Tuhan. Kita tidak boleh sembarang. Dalam pergaulan tidak sembarang. Orang yang belum pacaran sembarang disentuh-sentuh. Atau kita tidak boleh sembarang menonton video-video yang tidak pantas untuk kita tonton. Link-link yang tidak pantas untuk kita sentuh ke sana. Hubungan suami istri itu tidak pantas untuk kita sebagai anak Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang melayani di pekerjaan Tuhan yang kudus. Ini mengerikan. Kalau kita terjebak situ, terus kita melayani pekerjaan Tuhan yang kudus, kita bagian asar, kita bagian ini, kita bagian itu, betapa keropos kehidupan kita di hadapan Allah. Tuhan tidak berkenan, karena kita hanya di luar, tidak di dalam. Aktivitas yang kita lakukan hanya di luar, tetapi tidak menyentuh sampai di dalam. Ya, jadi betapa pentingnya. Nah, bagaimana kerohanian ini betapa penting menjadi dasar bagi setiap kita di dalam mengiring Tuhan seumur hidup kita. Ya, Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa bait Allah itu harus dijaga kemurniannya, bait Allah itu harus dijaga kekudusannya. Umat Tuhan yang bertikai harus sadar, kamu itu instrumen kasih Allah. Kamu itu harus saling mengasihi satu akan yang lain. Ya, umat Tuhan di dalam pasal 4 dikatakan di situ rendahkan dirimu. Di sana ada kesombongan, rendahkan hatimu. Di situ ada percabulan, bertobat, jangan ada lagi percabulan. Karena kamu itu kudus, kamu itu bait Allah, tempat di mana Allah berdiam. Kerohanianmu itu seharusnya kau menikmati persekutuan dengan Allah. Ya, itu indah ya. Artinya tubuh kita ini sebagai bait Allah adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan, tempat di mana kita menyembah Allah, tempat di mana Tuhan berdiam, tempat di mana kebenaran dinyatakan, kekudusan hidup dinyatakan, dan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjaga supaya kerohanian kita ini bisa terjaga? Kerohanian kita ini, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita yang dikuduskan dengan darah Yesus Kristus, ini terus keselamatan yang diberikan, ini terus harus kita perjuangkan. Ya, ini harus disengaja. Kesehatan ini harus disengaja, seperti tubuh kita harus disengaja kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Makanan yang sehat harus disengaja, harus diatur sedemikian rupa. Kesehatan rohani juga harus disengaja. Nah, di sini kalau kita sadar bahwa kita adalah bait suci Tuhan, tempat di mana Tuhan tinggal, kita tahu apa yang terbaik yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, saya sangat suka tujuan hidup orang percaya adalah menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, banyak kita hanya, oh ya kami mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam pekerjaan saya, memuliakan Tuhan dalam aktivitas. Tetapi apakah kita menikmati Tuhan? Ini penting, menikmati Tuhan. Orang yang menikmati Tuhan pasti hidupnya memuliakan Tuhan. Kehidupan pribadi, keintiman dengan Allah ini adalah inti dari kesehatan rohani. Bukan aktivitas minggu. Setiap hari hidup kita bergaul dengan Allah. Kapan kita bangun pagi, apa? Itu yang pertama, apa yang dilakukan. Saya sangat suka dengan Daud. Bagaimana dia bilang, pagi-pagi benar aku mencari Engkau. Hatiku rindu akan Engkau. Aku rindu, hatiku haus akan Engkau. Seperti sungai, ya, seperti rusa yang rindu akan air, aliran sungai. Demikian aku rindu akan Engkau. Ini kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan.
hati kita yang berpaut, tahu bahwa hati kita ini butuh Tuhan. Sebuah kesadaran, kerendahan hati, Tuhan, aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa melakukan berbagai hal tanpa Engkau. Aku membutuhkan Tuhan. Ya, jadi kerohanian sehat itu dijaga dengan persekutuan pribadi dengan Allah, keintiman kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa pribadi, secara pribadi dengan Allah. Yang kedua, dengan penyembahan puji-pujian kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tentu saja dengan apa? Firman Tuhan ini yang menjadi dasar penuntun. Tuhan, aku tidak mampu hari ini menjalani pelayanan pekerjaanmu. Ya, sebagai anak muda dalam menyikapi berbagai tantangan, keinginan mata, keinginan segala keinginan, keangkuhan hidup, keinginan mata, segala hal yang ada di sekitarku, kedaginganku membawa aku ke sana. Tuhan, tolong aku. Aku membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun bagiku. Jadi ini yang menjadi kekuatan, dan kita semua di tempat ini, ya termasuk saya, itu sudah dididik. Kita punya sekolah yang begitu luar biasa, yang menghasilkan harusnya generasi yang cinta Tuhan lebih lagi. Karena dari bangun tidur sudah diajarin betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Belum memulai kelas aja sudah harus cari Tuhan dulu. Bangun tidur cari Tuhan, makan kau harus sadar diri cari Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Ketika kau belajar, cari Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Ya, jadi ini indah banget ya. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita perlu sehat jasmani ini, yaitu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Itu cara yang Tuhan mau ajarkan melalui firman Tuhan ini. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah itu diam di dalam kamu. Bersekutu dengan Tuhan akan menolong kita sadar, saya ini hanyalah debu. Saya ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya membutuhkan Tuhan untuk menolong saya. Saya membutuhkan pimpinan Tuhan untuk menuntun saya kepada kehendak dan rencana Allah. Dan di dalamnya ada firman Tuhan yang sanggup menuntun kita ke jalan yang benar, karena firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Ya, sebagai anak Tuhan tentu saja kita bergumul banyak hal, kedagingan yang ada di dalam hidup kita, masa muda kita, dan bahkan kami sebagai pelayan Tuhan juga punya pergumulan, bukan tidak. Ya, justru pergumulannya lebih berat. Ya, tantangannya lebih berat. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah. Roh Allah itu diam di dalam kamu. Ya, Tuhan, tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah. Wah, kalau kita hidup secara sehat jasmani dan rohani, kita akan berbuah. Kita akan berdampak, hidup kita akan berdampak bagi banyak orang. Kita akan menjadi berkat yang Tuhan pakai, jadi saluran kasih Tuhan. Kamu jadi berkat ini, kamu jadi berkat itu, kamu jadi berkat. Kita jadi saluran kasih Allah. Hidup ini bukan memperkaya diri untuk apa, untuk segala macam di dunia ini, bukan dunia yang kita kejar, tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi saluran kasih Tuhan, menjadi berkat. Rasul Paulus, dia diutus Tuhan pergi Makedonia, pergi ke Tesalonika, pergi ke Efesus, pergi ke Filipi. Dia menjadi berkat di Asia, dan kita bersyukur karena pelayanan pekabaran Injil ini masuk ke Asia. Kita orang Indonesia beroleh anugerah, diberkati dari pelayanan seorang yang tidak memperhitungkan nyawanya. Ya, orang kalau kuat dalam kesehatan rohaninya, dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Dia akan fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Dia akan masuk kepada kedewasaan yang lebih. Makanya Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus, ya, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Waduh, ini ngeri banget. Dia tegur mereka, kamu itu masih manusia duniawi, kamu aktivitas rohani, iya oke sih. Ya, kamu bisa bahasa roh, keren mereka. Ya, karunia-karunia mereka hebat, tetapi mereka kurang di dalam apa? Yaitu kasih, dan itu ditegur. Ya, ditegur oleh Rasul Paulus karena di dalamnya itu banyak hal yang
tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, saya secara pribadi, ya bagaimana kesehatan jasmani saya. Ya saya mulai sadar sekarang, saya mulai diet. Ya, nggak bisa lagi saya makan tengah-tengah malam. Ya, dan saya juga makan sudah mulai takar, ukuran nasi saya sedikit, tidak banyak lagi seperti dulu. Harus ada protein sedikit, karbo sedikit. Ya nggak banyak, ya pokoknya sesuai porsi lah, tidak lagi berlebih-berlebih. Bisa obesitas, bisa nanti penyakit apa muncul. Istirahat juga harus cukup. Menghindari handphone, tidak ada di samping. Persekutuan kerohanian bagaimana istirahat yang cukup di rumah, sudah kita capek pulang kerja harus istirahat cukup supaya 8 jam. Kalau untuk sekarang nggak bisa 8 jam, saya bisa sampai 6 jam ya istirahatnya ya, karena bisa tengah malam saya bisa bangun ya, dan bagaimana bangun itu saya gunakan untuk perenungan firman Tuhan atau berdoa minta pertolongan Tuhan ya, membawa setiap pergumulan Allah. Ya, sebagai anak Tuhan kita diingatkan bagaimana kita bertanggung jawab dengan tubuh dari kepala sampai kaki ini milik Tuhan. Ya, pikiran kita, hati kita semua milik Allah. Bagaimana kita menggunakan organ tubuh kita, bagaimana kita memelihara milik punya Tuhan ini. Tubuh kita bukan punya kita tidak boleh sembarangan. Dengan benar, dengan makanan sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang baik, olahraga yang cukup. Ya, itu untuk membantu kita, dan juga jangan lupa kita juga periksa diri ke dokter. Ya, itu juga penting. Nah, dengan kerohanian ini juga akan menolong kita supaya apa? Sekalipun tubuh jasmani kita ini yang fana ini suatu saat karena berjalannya waktu akan mengalami sakit, akan mengalami banyak masalah. Kalau kita kerohanian kita ini dijaga, hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tetap mengalami sukacita walaupun kita mengalami suka duka dalam kehidupan. Ya, namanya hidup tidak selamanya selalu enak. Ada pahit, ada manis, ada suka, ada duka, ada asam, ada macam-macamnya. Tetapi ya ketika di dalam Tuhan kita terus terjaga. Saat kita berada di bawah, saat kita berada di tengah, saat kita berada di puncak, di atas secara duniawi, kalau kita sadar kita di dalam Tuhan, kerohanian kita sadar saya hanyalah debu. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Tetap sama di mata Tuhan. Tuhan akan melihat kita. Saya percaya hidup kita akan memuliakan Allah. Sekalipun kita dalam kondisi apapun juga yang terjadi dalam hidup, ya, kita tetap mengatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Ya, belajar seperti Ayub ketika penyakit dia diizinkan Tuhan terjadi oleh permintaan iblis, dia tetap memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Aku lahir dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang, terpujilah Tuhan. Ya, jadi masuk sampai kepada satu titik di mana kita harus sadar siapa saya di hadapan Allah. Saya bersyukur saya ada di sini. Saya berterima kasih Tuhan berikan saya kesehatan, Tuhan berikan saya kekuatan adalah untuk saya memuliakan Tuhan, untuk saya menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Sehingga hidup saya di dunia ini, saya tidak tahu berapa lama, hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Allah. Tuhan tidak lihat berapa depositomu. Tuhan tidak lihat berapa yang kau hasilkan. Tuhan tidak lihat wajahmu secantik apa kau bikin. Tuhan tidak lihat kamu hebatnya seperti apa dalam karirmu. Tidak. Tetapi Tuhan lihat hatimu seperti apa dalam meresponi anugerah, keselamatan, hidup kekal, darah yang disalibkan, darah yang dicurahkan di atas kayu salib, mahkota duri, tombak ke lambungnya. Apakah kita sadar bahwa semua itu harusnya untuk saya? Sebagai orang yang berdosa yang telah ditebusnya, seharusnya hidupku adalah untuk mengabdi, mempersembahkan seluruhnya untuk Tuhan dan tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak bersungut-sungut.
aku dikasih pekerjaan A, B, C, D. Ya, saya sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendidik di dalam pelayanan, bisa bekerja serabutan semua disuruh kerjain. Awalnya juga kita kayak mabuk. Ya, tetapi melalui proses itu Tuhan mendidik. Ya, Tuhan mengajarkan. Nah, ketika di SKM kamu jadi wali asrama, jadi kepala sekolah, jadi apalagi guru, ngajar lagi. Setelah itu belum lagi pembinaan untuk mahasiswa sebelum ini. Jadi semua bisa kita lakukan dengan sukacita, dengan penuh syukur. Wah, itu nikmat. Nah, kita di sini bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama melanjutkan pekerjaan Tuhan ini yang Tuhan percayakan melalui hambanya. Ya, Bapa kita terkasih yang sudah dipanggil oleh Allah Bapa. Tugas kita melakukan tujuan Allah yang telah Tuhan tanamkan di dalam hatinya untuk melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui pelayanan baik di Mika, di PAMA maupun di SKM. GRI, Mika, PAMA dan GRI. Ini adalah dari satu kepala, dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita kerjakan bersama. Bayangkan kalau saya lagi mikir ya. Bayangkan kalau kita di sini bilang, aku dari Paulus, satu ngomong, aku dari Apolos, aku dari Kefas. Wadah, ngeri banget. Terus Paulus bilang, kami itu kawan sekerja Allah. Kalau Babe mungkin bangun, dia bilang, Tuhan itu taruh ke saya, kamu kerjakan bersama-sama. Wah, itu indah banget ya. Keren. Ya, saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, Engkau tempatkan kami di sini. Melayani Tuhan di GRI, berhubungan dengan Mika, berhubungan juga dengan PAMA. Bagaimana kami di sini? Seperti apa kami melanjutkan pekerjaan ini? Apakah dengan jerami? Apakah dengan perak? Apakah dengan emas? Apakah dengan permata? Belum teruji. Baru seumur jagung. Saya juga mempertanyakan diriku sendiri. Ini pekerjaan yang besar. Ini gak mudah. Banyak tantangan di dalam. Banyak pergumulan di dalam. Apakah bisa? Apakah kuat? Atau melarikan diri? Aku tidak bisa. Aku tidak kuat. Aku pergi. Wah, ngeri banget ya. Kalau Babe mungkin saya diketok, kau itu gak pintar, kau nilaimu aja A di pelajaranku. Ya, saya beberapa hari ini saya memang suka di ruangan itu. Kenapa? Saya bisa melihat foto beliau dan matanya tajam seperti mau bicara sama aku. Ya, kita bersama-sama di tempat ini Tuhan utus, dididik dari pemikiran yang sama. Kita harus sehat secara jasmani dan kita harus sehat secara rohani, melakukan pekerjaan Tuhan yang besar bagi kemuliaan Allah. Ya, biarlah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita diestafetkan, kita melanjutkan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama, ya, bisa sehat secara jasmani dan rohani untuk melakukan tugas panggilan kudus Allah. Dan biarlah kiranya nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita berkata, aku hanyalah hamba yang tidak berguna melakukan apa yang harus aku lakukan. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, dan kita semua semakin hari merendahkan diri dan terus berpengharapan kepada Allah, bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa.